Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawabkan soal UAS dari Makul Ilmu Komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan jawab langsung, tidak membaca soalnya. Jawaban nomor 1, komunikasi nonverbal adalah komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan kata isyarat. Bahasa tubuh seperti wajah dan kontak mata, contohnya seperti menghadap ke orang bisu, menghadap ke orang gila, kita kan harus pakai isyarat. Itu namanya intonasi dan gaya berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi bawah sadar yang dapat berupa komunikasi verbal ataupun nonverbal. Nomor 2, komunikasi transendental adalah komunikasi yang dilakukan atau yang terjadi antara manusia dengan Tuhannya. Jadi partisipasi dalam komunikasi transendental adalah Tuhan dan manusia. Kita tidak tahu. Memang kita tidak tahu. Jawaban nomor 3, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan atau masalah, mempertimbangkan sampai menaik keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah media, persepsi, konsep diri, atraksi, emosi, budaya. Jawaban nomor 4, tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya tidak adalah memberikan kemudahan dalam menyampaikan pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan peneliti informasi, sehingga bahasa yang digunakan dan pemberi informasi lebih jelas, lengkap, serta dan dapat dipahami dengan baik penerima informasi atau komunikan. Banyak fungsi-fungsi yang diantara berikut: fungsi ekspresi, komunikasi, kontrol, sosial, dan fungsi jasa. Jawaban nomor 5, manfaatnya adalah melancarkan komunikasi dengan orang lain, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, diterima dan sosialisasi masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku, memperkuat hubungan yang terjun dengan warga orang lain, pesan yang disampaikan dan diterima dengan lebih baik, dihargai dan karena kita menghargai mereka juga, tidak berkehendak sembarangan dan semakin dalam berkomunikasi. Jawaban nomor 6, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Jawaban nomor 7, organisasi media ini akan menyeluruhkan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mempercerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada halayaknya luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Nomor 8, komunikasi kelompok merupakan hubungan serta manusia dengan masyarakat secara dialektis dan eksternalisis, objektivitas dan internalisasi. Komunikasi kelompok besar ialah kelompok komunikan yang keren karena jumlahnya banyak dan situasi komunikasi hampir tidak dapat dikesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal dengan lain perkataan, dan komunikasi dengan kelompok besar kecil kemungkinan bagi kemungkinan untuk berdialogi dengan komunikan. Nomor 9, tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan dan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Nomor 10, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku, memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Bodoh, malah sopan gula pada guru, bodoh. Jawaban nomor 10, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku, memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Baik, sekian dari jawaban saya untuk soal UAS. Kalau ada salah, etika yang tidak, adab yang tidak baik kelakuan saya mohon maaf atas kelakuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.